Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7 bab At-Targhib. Daripada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Akhrajahul Bukhari. Dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia daripada ucapan kenabian yang pertama, di antara yang didapatkan manusia dari apa? Kalam atau ucapan kenabian atau ajaran kenabian yang pertama, idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu. Kalau kamu tidak malu, kalau tidak ada malu, pasna ma syi'ta, ya, maka buatlah apa yang kamu inginkan. Lakukan apa yang kamu inginkan, yaitu sama seperti hewan. Hewan tak ada malu, berbuat apa saja. Yang ke-8 daripada sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al-mu'min al-qawi. Semua. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai. Lebih baik, khair, dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Daripada mukmin yang lemah. Artinya semua Allah cintai, tapi yang lebih Allah cintai siapa? Mukmin yang kuat. Wa fi kullin khair. Wa fi kullin, pada tiap-tiap semua itu khair, baik. Semua orang beriman mau yang lemah, mau yang kuat, mau yang miskin, mau yang kaya, semua baik. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris, berusahalah, berjuang melakukan hal-hal yang memberikan manfaat. Ala ma yanfa'uka. Karena ada orang berbuat tapi tidak bermanfaat. Kita berjuang untuk apa? Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan, kemanfaatan dunia akhirat. Wasta'in billah wala ta'jiz. Minta tolonglah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin sukses, mendapatkan hal-hal yang ingin kita dapatkan, memberi manfaat untuk kita minta tolong kepada Allah. Jangan ta'jiz, jangan lemah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan loyo, ya. Jangan mudah kita menyerah, jangan mundur untuk hal-hal yang memberi kebaikan, mendatangkan kemaslahatan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa Allah fa'ala.
Fa inna law taftahu amal syaitan. Jadi ini petunjuk Rasulullah ya, ketika kita ditimpa musibah atau ditimpa sesuatu yang tidak ya menyenangkan. Kita ditimpa oleh bahaya atau penyakit atau sesuatu yang tidak kita sukai. Maka kalau ditimpa oleh sesuatu yang demikian, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menghadapinya? Apa solusinya? Apa komentar? Apa ungkapan kita? Maka Nabi katakan fala taqul, jangan engkau katakan law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Kalau tadi aku membuat yang demikian atau melakukan seperti ini atau seperti itu, maka begini hasilnya. Kalau tadi aku tak pergi, pasti aku selamat misalnya. Kalau tadi aku tidak berangkat, pasti aku selamat. Kalau tadi aku tidak pergi, pasti aku kalau itu tak baik. Tapi katakanlah qaddarallah, sudah jadi takdir Allah. Qaddarallah, sudah jadi takdir, sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa masyaallah fa'al, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Apa yang Allah kehendaki itu yang akan Ia laksanakan. Jadi kita tidak bisa mencampuri kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena law itu berandai-andai. Kalau kita berandai-andai, berjikalau, jikalau atau seandainya, kalau saja, boleh kita ucapkan yang demikian. Kata Nabi, law atau berandai-andai itu akan membuka amal syaitan, amal asyaitan, membuka peluang syaitan. Syaitan akan makin mudah menggelincirkan kita, makin mudah merasuki kita, makin mudah membuat kita sedih, membuat kita akan terus dalam kebimbangan, keraguan, kesedihan, galau. Paham tum? Alhamdulillah. Hadis yang ke-9, bab targhib, daripada sahabat Nabi Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yabkhar ahadun ala ahadin. Ini hadis dari sahabat Iyad, sahabat Nabi Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala mewahyukan kepadaku. Allah mewahyukan kepadaku, kata Nabi, supaya kalian tawadhu, supaya kalian berbuat tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Kalau dah tawadhu, hatta la yabghi ahad ala ahad, sehingga tidak ada seseorang melampau atas yang lain, tidak ada melampau atau berbuat zalim atau meninggi atas yang lain. Wala yabkhar ahad ala ahad, tidak ada seseorang yabkhar, berbangga atas orang lain. Jadi kalau sudah tawadhu, punya sifat rendah hati, walaupun banyak hartanya, banyak ilmunya, tidak akan meninggi. Hadis yang ke-10 dari sahabat Nabi Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamah. Akhrajahu at-Tirmizi wa hasanah.
Jadi apa kata Nabi? Siapa yang radda ya an irdi akhih, membela kehormatan saudaranya. Siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib, walaupun saudaranya itu tak hadir. Ghaib, apa arti ghaib? Tidak hadir. Dibelanya saudaranya. Saudara dicaci orang, dia bilang jangan gitu, tak boleh. Ya. Walaupun saudaranya itu yang dicaci itu tidak hadir di situ, tapi dia membela. Karena kadang ada orang membela orang lain kalau kawan itu ada. Itu kadang mencari muka bisa, ya kan? Mencari muka, membela orang, tapi tujuannya mencari muka. Tapi kalau kawan tadi tidak ada, tapi dibelanya, maka itu bukan mencari muka. Membela orang yang baik, mesti membela saudara kita, mesti. Jadi dibelanya kehormatan saudaranya, padahal saudaranya itu bil ghaib, tidak hadir. Artinya tidak mencari muka. Raddallahu an wajhi an-nar. Maka nanti pada hari kiamat, yaumul qiyamah, Allah akan membela dia. Allah akan palingkan wajahnya daripada api neraka. Allah akan hindarkan dia dari neraka. Itulah ya. Kalau kita bela saudara kita, kehormatan saudara kita, ya, maka Allah akan bela kita. Hadis riwayat siapa? At-Tirmizi wa hasanah, dan dihasankan oleh Tirmizi hadis ini. Hadis yang ke-11 dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Jadi kata Nabi, tidak akan berkurang, naqasat, tidak berkurang sedekah sedekah min malin. Ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kalau kita bersedekah, apakah berkurang harta kita? Memang nampak berkurang, tapi hakikatnya di sisi Allah bertambah, ya, dan bertambah berkahnya, bertambah berkah. Ya, tapi inilah yakin namanya, ya. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Jadi Allah akan tambahkan, ya, kepada seorang hamba, yaitu kemuliaan kalau dia mau memaafkan. Jadi dengan memaafkan itu, ya, apa yang terjadi? Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidak bertambah, kata Nabi, melainkan kemuliaan. Jadi kita memaafkan orang bukan artinya kita rendah. Kita memaafkan orang bukan artinya kita rendah. Ya, kita maafkan orang, ya, maka Allah berikan kita izzan. Karena ada orang tak mau dia memaafkan orang lain. Dia pikir, dia sangka kalau memaafkan orang berarti bukti dia lemah, ya kan? Dia tidak kuat. Jadi tidak seperti itu. Kita maafkan orang, ya, karena Allah, ya, karena Allah, maka Allah akan beri kita izzah, kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala. Tidak ada, ya, seseorang tawaddu'a, ya, rendah hati, tawaddu, yang mana tawaddu'nya itu lillah, karena Allah. Apa kemuliaan yang Allah berikan? Allah akan angkat, ya, dia. Allah angkat derajatnya, Allah angkat macam-macam. Jadi hadis ini umum, rafa'ahu Allah akan angkat dia. Siapa itu? Orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, maka dia akan diangkat Allah akan tinggikan dia. Mudah-mudahan kita menjadi orang tawadhu. Amin. Hadis yang ke-12 daripada sahabat Nabi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam,
sebarkan salam, tebarkan salam. Salam ni apa artinya? Assalamualaikum. Kita jumpa orang ucap assalamualaikum, atau artinya kita sebarkan kedamaian. Walaupun kita mengucap assalamualaikum tapi kita jahat sama orang, berarti tidak sesuai dengan assalam. Salam tu artinya apa? Keselamatan, kedamaian. Artinya kita disuruh menciptakan apa? Kebaikan, kedamaian. Jangan sampai suasana atau lingkungan kita terdapat hal-hal yang mengganggu keamanan. Kita berusaha menciptakan, menyebarkan keselamatan, atau mengajak orang supaya suasana menjadi suasana yang damai. Wasilul arham. Yaitu hubungkan silaturahmi. Menghubungkan hubungan kekerabatan, hubungan keluarga. Wa at'imut ta'am. Memberi makan. Jadi ada orang kelaparan, kita bantu. Kalau orang minta duit, mungkin kita ragu. Nanti duit itu dipakainya untuk macam-macam. Tapi kalau dia minta makan, minta nasi, pasti dia lapar. Fa'at'imut ta'am. Maka Nabi katakan kasih makan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika manusia tidur. Kalau orang ramai kita salat, mungkin bisa datang penyakit ria, ingin dilihat, oh fulan tu hebat solatnya. Tapi kalau orang tidur kita solat, tidak ada niat untuk dilihat orang. Tapi jangan salah ya, ada setan ini pintar. Kita tidak ria, tapi kita dimasukkan penyakit ujub. Apa itu ujub? Merasa kita hebat. Akulah yang solat malam. Mana ada orang solat malam di asrama malam ini? Berarti kalau ada terdetak dalam hati kita seperti itu, kita sudah dikuasai, dimasuki oleh setan. Pahala kita bisa rusak ya. Jadi ujub ini bahaya juga. Tidak ada orang lihat tapi dia merasa hebat, merasa dia paling top ya kan. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kita laksanakan yang ini, berapa hal tadi? Pertama, menyebarkan salam. Yang kedua, menghubungkan hubungan rahim. Yang ketiga memberi makan. Yang keempat, solat malam. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat. Artinya ada orang masuk surga tapi tak selamat, singgah dulu di neraka, mampir dulu, kena bakar dalam api neraka. Tapi kalau kita laksanakan yang empat ini, insyaallah masuk surga dengan selamat. Tidak ada hambatan. Mudah kita selamat kita dengan sukses masuk surga. Amin. Yang terakhir daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Sampai 3 kali Nabi sebut agama nasihat. Agama itu nasihat. Kulna. Liman hiya ya Rasulullah. Kami bertanya, kata sahabat, untuk siapa nasihat itu? Ya Rasulullah, untuk siapa dia nasihat itu? Qala. Nabi menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Akhrajahu Muslim. Jadi nasihat itu untuk Allah, lillah, yaitu supaya patuh kepada Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitab-kitab Allah, supaya kita memahami kitab Allah, ya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, memperjuangkannya. Kemudian nasihat oleh Rasulih, untuk Rasulullah, artinya untuk supaya kita patuh kepada Rasulullah, cinta Rasulullah, ya, mengamalkan, memperjuangkan perjuangan Rasulullah. Kemudian nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, yaitu supaya kita
mematuhi para pemimpin, taat kepada pemimpin selama menyuruh yang baik. Wa ammatihim, dan nasihat kepada masyarakat umum, kaum muslimin secara umum. Kita bimbing mereka untuk apa? Taat kepada Allah. Kita bimbing masyarakat supaya apa? Taat kepada Allah, menjauhi, meninggalkan larangan Allah. Allahu a'lam bissawab.